Anugerah yang terbesar ditakdirkan kepada kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang agung, berkumpul dengan guru kita yang mulia Abuya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengabulkan Abuya, semoga panjang umur dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hafizahullah ta'ala wa ta'ala bituli hayati. Dan semoga para putra-putri semuanya keturunan Abuya menjadi ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita di waktu ijabah ini semoga kita mendapatkan ilmu dan butuh keterbukaan melalui Abuya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berdoa qabla ta'alum dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa hdil qalbi, wasadid lisani wa hdil qalbi, wasadid lisani wa hdil qalbi. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrim bit taqwa wa jannibni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani wa 'allimhu 'alayya ila al-ihtiyaj bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Subhanal malikil khalaq, subhanal malikil khalaq, subhanal malikil khalaq. Iya sya'idhibu wa yajibu khalqin jadid wa madhalika 'ala Allahi aziz. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala fi qulubina ma'rifatal awliya wa ja'al fiha masabihal hidayah wa sawqal muhibbina ila liqa'ik wa yaqina mutawakkilin 'alaik wa khawfal 'arifin wa raja'u bik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin wa iftah lana bi futuhil awliya wa suhada wa salihin wa iftah lana bi futuhil anbiya'i wal mursalin. Shalawatullah wa salamu alaihi ajma'in. Allahumma sur 'aiba mu'allimi anni wa la tudhi barakata ilmihi anni. Allahumma sur 'aiba mu'allimi anni wa la tudhi barakata ilmihi anni. Allahumma sur 'aiba mu'allimi anni wa la tudhi barakata ilmihi. Ya Yasir Yasir ya Mudabbir Mudabbir ya Musahil Sahil alayhi kullu asir jalwasi nadir. Ya Yasir Yasir ya Mudabbir Mudabbir ya Musahil Sahil alayhi kullu asir jalwasi nadir. Ya Yasir Yasir ya Mudabbir Mudabbir ya Musahil Sahil alayhi kullu asir jalwasi nadir. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man biyadi maqalul umuri kulliha wa ilaykum nuqulu ya fatahi alim iftah alayya fathan qariba ya fatahi alim ya fatahi alim. Allahumma la tu'akhidni bil jarirah wa asfiyan ala alani warirah wa ja'alni mimma yad'uka ala basirah rabbi zidni ilma wa yassir li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azidan fi yurihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bil zawal ya mudiyan bil ihsan alhamdulillah minnah wa lakasal ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
ربنا انفعنا بما علمتنا واجعلنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا في مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعلنا في مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعلنا في مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك برحمتك يا ارحم الراحمين على هدينا وعلى كل الله ولدينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam wa hada man syaa min ibadihi lil ihsan biwasilati nabiyhi wa rasulihi wa habibihi wa kalimihi wa sofihi wa khalilihi sayyidil aqwan sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad man unzila alaihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Para jamaah yang sangat dicintai dan sangat dimuliakan, juga sangat didoakan, yang semuanya semoga selalu disayang oleh Allah. Semoga kita semua dan semua keluarga kita dan semua saudara-saudara kita, mukminin mukminat, muslimin muslimat, dimanapun berada, kapanpun berada, semoga selalu dilindungi oleh Allah dari segala kejelekan dan oleh Allah dibentengi dari segala fitnah.
terutama di masa kita ini, masa fitnah, zaman fitnah, abad fitnah, yang sebentar lagi akan datang fitnah yang paling besar, yaitu fitnah Dajjal. Semoga semuanya oleh Allah dijaga, dilindungi, dibentengi dari fitnah Dajjal. Amin. Para ahli majlis rahimakumullah, fitnah ini bisa dihadang adalah dengan konsep Islam, dengan konsep iman, dengan konsep ihsan, yakni konsep takwa. Sehebat apapun fitnah menerjang, jika kita jalankan ketakwaan, kita sempurnakan keimanan dan Islam kita, lalu kita beranjak naik kepada martabat ihsan, kita bangun itu dalam diri kita, kita bangun itu dalam diri keluarga kita, kita bangun itu dalam diri masyarakat kita, kita bangun itu dalam diri bangsa kita, bahkan dalam diri semua manusia. Maka sebesar apapun fitnah, semuanya tidak akan mampu mengalahkan ketakwaan. Fitnah itu tidak akan mampu melangkahi ketakwaan. Baik fitnah duniawiyah maupun fitnah diniyah, fitnah agama, maupun fitnah barzakhiyah, fitnah kubur, maupun fitnah ukhrawiyah, fitnah akhirat nanti pada hari kiamat. Fitnah itu belum selesai. Makanya ada dalam doa Rasulullah SAW, ada wa min fitnatil mahya wal mamat. Ada fitnah hidup, ada fitnah mati, kan? Fitnah mati itu dari mulai sakaratul maut. Mulai fitnah mati itu apa? Mati su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Mati tidak dalam keadaan iman, mati tidak dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan berdosa kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini mulai fitnah kematian, di mana su'ul khotimah itu pun juga merupakan akhir daripada fitnah agama. Seseorang terkena fitnah agama, ujungnya apa? Yang paling dahsyat adalah matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah agama itu pertama-tama adalah kebodohan dan prosesi kebodohan. Itu fitnah agama. Kalau kita menjadi muslim tapi kepada Allah, tidak tahu Tuhan, tidak tahu sifat-sifat Allah,
Itu fitnah yang sangat besar dalam diri kita. Namanya ini fitnah agama. Kita bodoh, tidak tahu bagaimana cara mengabdi kepada Allah, bagaimana cara bergaul dengan Allah, bagaimana cara berakhlak, beradab, bersikap kepada Allah. Lalu termasuk fitnah agama adalah bagaimana kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi wasilah tertinggi, menjadi sebab teragung, terawal, di mana manusia dan bangsa jin ini bisa mengenal Allah karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini bisa beribadah kepada Allah karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dan bangsa jin ini bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah, bisa masuk surga yang abadi, bisa selamat dari api neraka, bisa selamat dari berbagai musibah, berbagai bencana. Itu semua yang menjadi wasilah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini bisa dekat dengan Allah, bisa meraih ridha Allah, bisa meraih cinta Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, hidayah dari Allah. Itu semua wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah wasilah yang paling pertama dan yang paling utama. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi wasilah itu adalah para ulama. Dari mulai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat keilmuan yang tinggi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan tarbiyah imaniyah, tarbiyah islamiyah, tarbiyah ihsaniyah, pendidikan keimanan yang sempurna, Islam yang sempurna, dari mulai keilmuannya, amaliyahnya, akhlaknya, kalimat thayyibahnya, niat-niatnya, sampai kepada dakwahnya, cara menyebarkannya lagi, cara mentabligannya lagi, cara mendakwahkannya lagi, cara mengajarkannya lagi, cara mentarbiyahkannya lagi kepada yang lain. Beliau adalah para ulama-ulama Allah sampai masa kita. Dan selama ulama ini masih ada, sampai hari kiamat pun agama akan abadi. Tarbiyah iman, Islam, ihsan akan tetap hadir di tengah-tengah manusia. Namun jika ulama sudah tidak ada, maka ini menjadi tolak ukur lenyapnya ajaran Allah, lenyapnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak akan terjadi kecuali nanti kalau sudah sangat mendekati kepada kiamah kubro, yang hancurnya bumi, runtuhnya langit, hancurnya semua planet, berganti tanah ini, berganti alam menjadi alam akhirat. Dan orang yang beriman, walaupun imannya sebesar biji sawi, kalau sudah waktunya kiamah kubro ini, oleh Allah dimatikan semua. Maka yang tersisa adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Jadi yang mengalami dahsyatnya kejadian kiamah kubro itu, bagaimana getirnya
yang mana tidak mungkin terjadi kedahsyatan yang maha tatkala menyaksikan, mendengarkan, merasakan langsung bagaimana hancurnya bumi, bagaimana gunung-gunung semuanya terangkat, keluar api tuh, dari semua tanah, bercampurnya lahar dengan air laut, beradunya planet-planet, hancur, langit lenyap, bumi pun lenyap. Mereka lah yang menyaksikan adalah orang-orang kafir. Dan mereka yang menyaksikan adalah bangsa jin yang kafir. Ini yang terakhir. Dan mereka yang menyaksikan adalah bangsa setan. Mulai azab Allah kepada bangsa revolusi. Kematian setan yang mengenaskan adalah pada hari kiamat. Kematian setan, sakaratul mautnya bangsa setan yang paling banget siksaannya mulai saat itu. Setan itu matinya pada hari kiamat. Termasuk bangsa jin dan bangsa manusia yang terakhir, yaitu yang mereka tidak beriman kepada Allah sama sekali. Mulai dari situ bangsa setan baru merasakan bagaimana yang disebut dengan siksaan, dan dikasih rasa sakit yang berlipat-lipat. Karena di samping kesesatan mereka secara pribadi, juga karena mereka menyesatkan manusia dan menyesatkan bangsa jin. Tidak ada kesesatan manusia di muka bumi ini, dan begitu pula bangsa jin, terkecuali penyebabnya, faktor utamanya adalah bangsa setan. Tidak mungkin terjadi kekufuran, kemusyrikan, tidak mungkin terjadi kezaliman, tidak mungkin terjadi kemunkaran dan berbagai maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan kezaliman kepada sesama makhluk Allah kalau tanpa peran setan yang paling utama. Mereka lah yang membujuk manusia melalui pintu syahwat, pintu keinginan. Nah, ini pintu keinginan, pintu hawa nafsu. Begitulah setan menggoda manusia dan menggoda bangsa jin melalui pintu hawa nafsu itu, melalui pintu keinginan. Adapun ajaran Allah yang dibawa oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam, ini tidak melalui hawa nafsu ini. Tidak melalui hawa nafsu ini. Kalau bisikan setan, kesesatan setan yang dilontarkan kepada Bani Adam, dilontarkan kepada bangsa jin melalui hawa nafsu, melalui keinginan kita. Maka kita harus selalu memeriksa keinginan kita. Kita selalu mengoreksi keinginan kita. Maka jangan heran kalau kepada urusan pengabdian kepada Allah yang ikhlas, ini suka enggan, suka enggan diri kita ini kepada apapun yang berseberangan dengan ridho Allah. Ini keinginan itu, masya Allah, tuh,
keras sekali. Andai kata tidak ada hawa nafsu, setan nggak bisa menggoda Bani Adam. Hawa nafsu itu dijadikan jaring dan dijadikan pintu masuk bangsa setan. Maka kita jika ingin selamat daripada godaan setan, kita harus selalu menutup pintu hawa nafsu ini. Jagain pintu hawa nafsu ini, jangan sampai dikuasai oleh setan. Andai kata sudah dikuasai, kita perangi hawa nafsu kita. Dan ketahuilah bahwa hawa nafsu kita itu keinginannya selalu aja menyimpang daripada ridha Allah. Kita perangi terus. Namanya mujahadah. Mujahadah itu memerangi hawa nafsu kita. Manusia dan bangsa ini yang celaka sampai kepada kecelakaan yang amat nista, yang tidak ada bandingannya, yaitu masuk ke dalam api neraka. Itu semuanya peran utamanya, aktor yang utamanya adalah setan. Semuanya. Lalu setan itu melalui hawa nafsu manusia mengganggu pemikiran-pemikiran manusia. Lahirlah nanti pemikiran-pemikiran yang jelek, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang mengakibatkan kepada ucapan-ucapan atau perilaku-perilaku atau tulisan-tulisan yang ini semua mengakibatkan kehancuran manusia, mengakibatkan kekufuran manusia kepada Allah, mengakibatkan maksiat manusia kepada Allah, mengakibatkan kedoliman kepada sesama, mengakibatkan kerusakan-kerusakan, mengakibatkan permusuhan-permusuhan yang sekarang terjadi, yang kita rasakan, yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita dengar. Kehancuran-kehancuran dalam berbagai tatanan kehidupan manusia, kekufuran, kemusyrikan, permusuhan, peperangan, saling hina, saling fitnah, saling tindas, saling ejek, saling lemahkan, saling guyonkan. Ya, ini yang sekarang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia. Ini semua adalah dimulai dari tipuan-tipuan dan bisikan-bisikan, rayuan-rayuan bangsa setan yang dibisikkan kepada hati manusia melalui pintu hawa nafsunya. Lalu setelah dikuasai hawa nafsunya, ini akan menguasai akalnya, akan menguasai jalan pemikirannya. Maka lahirlah pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang ini akan menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan hidupnya bisa rusak. Hubungan dengan Allah bisa putus. Hubungan dengan sesama makhluk Allah bisa buruk. Maka lahirlah suasana kehidupan yang putus hubungannya dengan Allah, suasana kehidupan yang tidak ada pengabdian kepada Allah, suasana kehidupan yang tidak ingat hatinya kepada Allah,
suasana kehidupan yang hatinya tidak cinta, tidak merindukan Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak iman, tidak percaya kepada Allah, tidak iman kepada Quran dan wahyu Allah, tidak iman kepada utusan-utusan Allah, tidak mau percaya, diputuskan hubungannya, ya. Lebih percaya kepada buah pikiran. Yang buah pikiran ini hanyalah merupakan dzon. Dzon itu adalah hanya praduga, hanya sangkaan doang. Bahkan tidak sedikit buah pikiran ini sudah tercampuri dengan hawa nafsu, sudah dibontang-banting oleh keinginan-keinginan seseorang yang punya pikiran itu. Lalu kita ikuti, akhirnya jadikan kaidah hidup oleh kita. Menurut si A begini, terima. Menurut si B begini, percaya. Menurut si C begini, oh saya yakin. Tapi kalau menurut Allah, menurut Rasul, enggak, gak mau. Ini kan suatu keajaiban. Kalau terjadi itu pada diri kita, loh kenapa kita percaya kepada si A dan si B, tapi kepada Nabi Muhammad gak percaya? Andai kata dua-duanya manusia, andai kata Nabi Muhammad sama-sama manusia, umpamanya bahwa Nabi Muhammad juga, para Rasul juga umpamanya mungkin saja berbohong. Ini mungkin berbohong, umpamanya sama. Kenapa sama Nabi Muhammad tidak percaya, tapi kepada si ini percaya? Umpamanya bahwa Allah itu bohong, umpamanya. Wah, Quran bohong, firman Allah bohong, firman Tuhan bohong, kitab apapun disebut dari Tuhan itu bohong, umpamanya. Kenapa buku-buku dapat manusia kamu percaya? Kalau umpamanya manusia juga mungkin bohong, Tuhan boleh disebut bohong, kenapa tidak dipercaya semuanya? Udahlah, kalau begitu ini saya percaya, ini percaya. Tapi kenapa ini percaya kepada Tuhan tidak percaya? Ini suatu keajaiban. Kalau bukan setan yang menjadi dalamnya, ya? Kok aneh ya? Saya kok percaya sama pembicaraan si A dan si B? Kok saya percaya sama perkataan si A dan si B? Kok saya percaya kepada buah pikiran si A dan si B? Nah, kenapa saya tidak percaya kepada Nabi Muhammad, utusan Allah? Itu Nabi Muhammad, utusan Allah. Coba lihat dulu, apa coba perkataan Nabi Muhammad itu? Kenapa tidak percaya kepada firman Allah? Coba lihat dulu, kaji dulu apa yang difirmankan oleh Allah itu. Silakan, barangkali ada salah di sana. Bukankah Quran dan Nabi mengajarkan kepada kita itu segala kebaikan? Bukankah Allah dan Rasulnya melarang kita dari segala hal yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang merusak, yang merugikan? Udah, kita gak usah bicara tentang akhirat, tentang dunia dulu. Lihat dalam Quran, lihat dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang mana Allah dan Rasulnya ini lagi berbicara tentang kemaslahatan dunia. Lihat bagaimana Quran, firman Allah, bagaimana Rasulullah SAW mendidik kepada kita kepada segala kebaikan dalam kehidupan di dunia. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan binatang, dengan lingkungan. Harus bagaimana? Coba lihat dalam Quran dan dalam Sunnah. Dilarang apa saja? Coba cek oleh kita. Apakah ada perintahan dalam Quran dan dalam Sunnah kepada hal-hal yang buruk, merugikan? Coba cek.
Semua cek. Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Ya. Apa saja. Baik perintahan itu ditujukan kepada hati kita maupun perintahan itu ditujukan kepada perilaku jasad kita atau ucapan lisan kita. Baik perintahan itu di dalam hubungan kita dengan Tuhan atau perintahan itu di dalam hubungan kita dengan semua makhluk Tuhan. Bagaimana sikap kita kepada ibu bapa, bagaimana Quran, bagaimana sunnah, apa yang diajarkan, apakah yang jelek, apakah yang baik. Ukur orang kita. Bagaimana kita dengan keluarga, bagaimana suami dengan istrinya, bagaimana orang tua kepada anaknya, bagaimana majikan kepada pembantunya, bagaimana pembantu atau karyawan kepada majikannya, bagaimana kalau menjadi pemerintah kepada rakyatnya, bagaimana rakyat kepada pemerintahnya, bagaimana guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, bagaimana kepada sesama tetangganya, bagaimana kepada ulama, bagaimana kepada para nabi, bagaimana kepada malaikat, bagaimana kepada yang sudah meninggal dunia. Ada sikap, ada sikap. Bagaimana kepada binatang, bagaimana kepada sesama muslim, bagaimana kepada non muslim yang baik, bagaimana kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, sikap kita harus bagaimana? Bagaimana kepada non muslim yang memerangi kita, caranya harus bagaimana? Kalau kita melawan, caranya harus bagaimana? Lihat Quran, lihat bagaimana mengajarkan kepada kita. Bagaimana memilih hati kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah. Itu ajaran Allah. Siapa yang mengajarkan hati kita supaya sayang kepada semua makhluk Allah? Jawab. Jawab. Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasul. Siapa yang mengajarkan bahwa hati kita itu harus selalu baik sangka kepada Allah dan kepada semua hamba-hamba Allah? Allah dan Rasul. Siapa yang mengajarkan hati kita tidak boleh hasud, hati kita tidak boleh takabur, hati kita tidak boleh dengki, hati kita tidak boleh dendam? Siapa yang mengajarkan? Allah dan Rasulnya. Apa itu salah? Ukur dulu. Ini supaya jadi hujah terhadap diri kita. Kenapa kalau sama perkataan si A si B, kok kita mau percaya, kok kita mau mengikutinya, kok kita mau menirunya? Kenapa? Kepada perkataan Rasulullah SAW yang jelas-jelas baik, suci, benar, adil. Kenapa kita tidak mau? Andai kata kita umpamanya tidak percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, oke. Tapi lihat perkataannya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Lihat ajarannya, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Andai kata kita, saya nggak percaya Nabi Muhammad utusan Allah, ya sudah, Nabi Muhammad orang Arab saja. Tapi kenapa kita percaya kepada perkataan dan ajaran si A dan si B? Padahal kalau dibandingkan dengan ajaran Nabi Muhammad, andai kata Nabi Muhammad bukan utusan Allah, tetap ajaran Nabi Muhammad suci loh. Ajaran Nabi Muhammad itu adil. Ajaran Nabi Muhammad itu mulia. Ajaran Nabi Muhammad itu terpuji loh. Coba lihat. Mana ajaran manusia yang terpuji seperti ajaran Nabi Muhammad? Mana ajaran manusia yang adil seadil ajaran Nabi Muhammad? Mana ajaran manusia yang terpuji seperti ajaran Nabi Muhammad? Cek dulu. Kan kita punya akal nih. Terjadi sekarang, bahkan
Sebagian umat Islam ada yang merasa bangga kalau saya punya kaidah keilmuan menurut si A dan si B. Padahal si A dan si B itu ternyata orang yang tidak beriman kepada Allah. Padahal si A dan si B itu ternyata orang yang sama sekali dia tidak beragama. Padahal si A dan si B itu adalah orang yang durhaka kepada Allah. Tapi kenapa kita merasa bangga? Cuma karena gelarnya profesor atau doktor begitu? Atau menjadi panutan dari kaumnya? Nah, bandingkan dengan sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan dulu. Apakah bisa membandingi kebenaran, kesucian, keadilan, keterpujian, kemuliaan sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, akurkan. Kenapa yang kita jadikan kaidah tidak perkataan Nabi Muhammad saja? Kenapa kita tidak menjadikan kaidah hidup firman Allah saja? Atau paling tidak sabda-sabda para ulama-ulama Allah yang benar, para ulama-ulama Allah yang jujur, ahli ilmu, ahli ibadah, yang mana sabda-sabda para ulama ini mengambil daripada sabda-sabda Rasulullah SAW dan makna daripada firman Allah Jalla Jalaluhu wahda. Kenapa tidak itu saja yang dijadikan rujukan oleh kita? Kenapa tidak itu saja yang dijadikan kaidah hidup oleh kita? Ini pertanyaan kita kepada diri kita. Kita itu harus bersyukur kepada Allah, kita diberi yang terbaik loh oleh Allah. Al-Fakir sudah menyebar luaskan lewat FB. Silahkan renungi bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Pegang teguh, syukuri. Ini adalah kebanggaan kita. Kita punya Tuhan yang hak, yaitu Allah yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Di mana yang lain punya Tuhan tidak memiliki sifat kesempurnaan, tapi kita punya Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan. Kita punya Rasul, Rasul yang paling agung, imamnya para Rasul, Rasul yang paling berilmu, yang paling bertakwa, yang paling dicintai Allah, Rasul yang paling hebat anugerahnya dari Allah, mukjizatnya kita dengar paling hebat. Ada yang kata Nabi Musa alaihissalam kita dengar membelah lautan, tapi Rasulullah SAW membelah bulan. Membelah bulan. Ada yang kata Nabi Sulaiman alaihissalam memahami kepada pembicaraan binatang. Rasulullah SAW berbicara dengan pohon kurma, dengan yang tidak bernyawa. Bayangkan, pasir bertasbih di tangan Rasulullah SAW, kedengaran tasbihnya. Hayati oleh kita. Andai kata Nabi Isa alaihissalam beliau hidup-hidup naik ke langit kedua dan sekarang di langit kedua. Nabi Idris alaihissalam beliau meminta kepada Allah supaya dicabut dulu rohnya. Begitu dicabut dulu rohnya, dimasukkan lagi saat itu. Setelah dimasukkan saat itu hidup di dunia, hidup lagi di dunia. Setelah itu tidak wafat lagi dan beliau berangkat ke langit, masuk ke surga. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mi'raj. Ketika Rasulullah SAW mau mi'raj, beliau turun ke langit, ingin ikut menyaksikan
derajat yang tertinggi yang Allah berikan hanya kepada satu hambanya, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris tidak wafat lagi. Ya? Nabi Idris tidak wafat lagi. Di langit itu berapa? 5. Coba kita hayati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup-hidup melintasi semua langit. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi Sidratul Muntaha, di mana semua malaikat tidak ada yang mampu melintasi Sidratul Muntaha. Hatta malaikat Jibril alaihi salatu wasallam tidak ada yang mampu melintasi Sidratul Muntaha. Hanya satu makhluk Allah yang Allah kasih kemampuan, yang Allah kasih keilmuan. Bagaimana caranya untuk masuk melintasi Sidratul Muntaha? Hanya seorang, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita dikasih oleh Allah anugerah Rasul, Nabi yang oleh Allah dikasih kedudukan syafaat, bisa mensyafaati semua makhluk nanti yaumul qiyamah. Kita dikasih Rasul oleh Allah yang nanti yaumul qiyamah dikasih bendera puji yang disebut liwaul hamdi, di mana semua nabi dan semua rasul, semuanya berkumpul di bawah bendera Nabi besar Muhammad. Tidak ada yang berani jauh dari bendera Nabi Muhammad. Semua ingin berdekatan dengan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad. Ingat, Nabi Muhammad Nabi siapa? Jawab. Nabi Muhammad Nabi siapa? Kita. Bangga enggak? Di mana tidak ada seorang pun, tidak nabi, tidak rasul, apalagi di bawah derajatnya, yang mampu memasukkan umatnya siapapun itu masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa diaudit dulu, tanpa diinterogasi dulu. Ingat, dengan jumlah yang sangat banyak sekali, terkecuali Nabi kita Sayyidina Muhammad. Tidak ada seorang Rasul yang oleh Allah dikasih danau terluas. Danau terluas, di mana para nabi, para Rasul yang lain danaunya kecil-kecil. Ini danaunya terluas. Ukurannya dalam hadis disebutkan dari jarak dari Makkah sampai tempat terbitnya matahari. Itu danau terluas, di mana lautan di muka bumi tidak ada yang luasnya seperti itu. Itu adalah danaunya Rasulullah. Dan danau ini Allah kasih dua. Yang satu adalah Al-Kautsar. Kautsar itu adanya di surga. Yang satu adalah Haud. Haud itu adanya sebelum kita melintasi Shiratal Mustaqim. Itu namanya Haud. Ini Haud ini yang tadi disifati, yang luasnya dari jarak Makkah sampai tempat terbitnya matahari, di sekeliling danau tersebut penuh dengan cangkir-cangkir yang sangat istimewa, menakjubkan. Di pantainya ini, Masya Allah, ya, yang banyaknya sejumlah bintang-bintang di langit. Airnya ini sejuk, harum, nikmat yang tiada bandingannya. Seteguk minum dari air tersebut, hilanglah rasa lapar dan dahaga seketika. Dan siapa orang yang bisa masuk ke danau Nabi tersebut dan bisa minum dari danaunya, maka dia pertanda akan menjadi ahli surga setelah itu. Semoga kita menjadi ahli Haud tersebut. Dan mukminin tahu, orang-orang yang beriman tahu ini akan terjadi nanti. Ini bukan
bukan Kautsar, Al-Kautsar yang Allah sudah berikan kepada Nabi kita di saat Nabi kitanya masih di dunia. Allah menyatakan dalam surat Inna a'tainaka Kautsar. Kautsar ini adanya di surga. Jadi mukminin nanti akan mendapatkan minum 2 kali. 1 kali sebelum melintasi Shiratal Mustaqim, yang kedua kali nanti setelah masuk surga. Semoga kita mendapatkan kedua-duanya. Dan ini tertera di dalam hadis. Dijelaskan dalam hadis. Inilah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Di mana tidak ada makhluk yang nanti yaumul kiamah oleh Allah dikasih jabatan tertinggi, diposisikan oleh Allah sebagai makhluk teragung, sehingga hanya beliaulah yang diizinkan oleh Allah untuk sujud di hadapan keraton Allah. Beliaulah yang dipanggil oleh Allah paling pertama, di mana semua nabi, semua rasul, malaikat, semua makhluk oleh Allah didiamkan. Makhluk pertama yang dipanggil oleh Allah adalah beliau, di mana tidak ada makhluk yang oleh Allah didirikan di sebelah kanan keraton Allah Arsyur Rahman, hanya beliau. Tidak ada makhluk pertama yang didandani sebelum masuk surga nih nanti yaumul kiamah dengan dandanan yang paling istimewa, di mana semua makhluk sangat kaget, takjub melihat hebatnya, indahnya, cakepnya, gantengnya. Dandanan seperti itu yang dibawakan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dari surga yang khusus didandani. Tidak ada lagi kecuali Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi pun, rasul pun, apalagi di bawahnya yang memulai membuka kunci syafaat pertolongan kepada yang lain, terkecuali yang membukanya, yang memulainya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada makhluk, tidak nabi, tidak rasul, tidak malaikat, apalagi yang di bawah derajatnya, di mana setelah ribuan tahun manusia dan bangsa jin, bangsa setan sekalipun dibiarkan oleh Allah beribu-ribu tahun lapar dan dahaga, tidak diproses oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa membuka acara untuk memproses makhluk ini terkecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini yang disebut dengan Al-Maqam Al-Mahmud, di mana kita dalam adzan kita disunnahkan untuk memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW maqaman mahmudah. Apa maqaman mahmudah? Kedudukan yang terpuji. Apa kedudukan yang terpuji? Yaitu diantaranya yang baru saya disebutkan. Tidak ada seorang makhluk pun, tidak nabi, tidak rasul, tidak manusia, tidak bangsa jin, siapapun ahli surga yang pertama kali memijakkan telapak kakinya ke pintu gerbang surga, yang pertama kali membuka pintu surga, mengetuk-ngetuk pintu surga, lalu dibukakan pintu surga, terkecuali yang paling pertama adalah Sayyidina Muhammad. Ini ajaibnya bukan cuma Nabi kita saja yang paling dahulu, tapi tidak ada umat Nabi manapun yang beriman, beramal soleh, yang berhak masuk ke surga, yang bisa duluan masuk surga terkecuali umat Nabi Muhammad. Semoga kita masuk kepada kelompok itu. Bangga enggak? Bangga enggak? Itulah Nabi kita. Itulah Nabi kita. Kita dikasih oleh Allah kitab suci, yang mana semua manusia, bangsa jin, bangsa setan, tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa mengkotori, tidak ada yang bisa
Ingat, merusak tidak ada yang bisa mengintervensi, terkecuali hanya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim kitab yang menjadi mukjizat sampai hari kiamat. Artinya siapapun orang yang beriman, yang membaca Quran, yang memahami Quran, yang mengamalkan Quran, yang mendakwahkan Quran, ingat, dengan ikhlas karena Allah, terkecuali akan lahir dalam kehidupannya, akan lahir di tangannya mukjizat Quran yang disebut dengan karomah. Karomah ini mukjizat Quran. Karomahnya para wali ini mukjizat Quran. Ya. Quran itu dilihat bisa jadi mukjizat, Quran itu dibaca bisa jadi mukjizat, Quran itu difahami bisa jadi mukjizat, Quran itu diamalkan bisa jadi mukjizat, Quran itu didakwahkan bisa jadi mukjizat. Selain Quran tidak akan bisa, tidak akan ada yang menjadi wali Allah yang membaca, yang memahami, yang mengamalkan, yang mendakwahkan kitab suci manapun selain Al-Quran. Allah, bayangkan pada kita, ini Quran, bangga nggak punya Quran? Alhamdulillah. Tidak ada sunnah Rasul, sunnah Nabi satupun, sunnah Nabi manapun, sunnah Rasul manapun yang terjaga, diabadikan terus, terjaga, terpercaya, turun temurun sampai akhir zaman, terkecuali sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Rasul manapun lenyap di masanya. Sunnah Rasul manapun lenyap di masanya. Tapi sunnah Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW masih hadir, masih mengiang, masih segar sampai sekarang. Kalian, kita mau mengikuti sunnah Nabi enggak? Kalau mau masih segar. Tidak ada basi, tidak ada kadaluarsa. Saya ingin punya akhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. Oh, lihat sunnahnya. Saya ingin melakukan berbagai amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad. Oh, masih segar loh, ada. Saya ingin mewiridkan wiridannya, zikir-zikirnya Nabi Muhammad SAW, doa-doanya Nabi Muhammad SAW. Oh, masih segar loh, terjaga utuh. Bangga enggak? Bangga enggak? Tidak ada keilmuan seorang nabi pun, seorang rasul pun di muka bumi ini yang terjaga utuh keilmuannya, terkecuali ilmunya Nabi Muhammad. Bangga enggak? Saya Pak ingin punya ilmu Nabi Muhammad. Oh, tenang, masih ada, masih segar, tenang. Nah, yang menjadi permasalahannya, kita harus kaget terhadap diri kita sendiri. Kenapa ilmu selain ilmu Allah, selain ilmu Nabi Muhammad, kok kita senang mau menghafalnya, mau memahaminya, mau kita mengamalkannya, padahal tidak ada jaminan apa-apa. Tapi kenapa kepada ilmu Allah, kepada ilmu Nabi Muhammad SAW kita tidak mau cari? Ini pertanyaan besar dalam hidup kita kepada diri kita. Paham? Paham? Andai kata, tadi kan sudah disebutkan, andai kata kita sudah tidak percaya sama Allah Tuhan, kita tidak percaya Nabi Muhammad utusan Tuhan, baik. Tapi lihatlah materi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, amal yang diamalkan oleh Nabi Muhammad. Apakah di sana ada salah? Kalau tidak ada salah, kenapa kita tidak mengikuti Nabi Muhammad? Andai kata tidak percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, oke. Sekarang kita bandingkan, ini ilmu dapat akal si A,
Ini ilmu dapat akal si B, ini ilmu dapat akal si C, gitu kan? Ini ilmu Nabi Muhammad. Andai kata disebut Nabi Muhammad bukan Nabi, sudah Muhammad saja, oke. Silahkan cek materinya, silahkan cek ajarannya. Lalu kalau kita menganggap bahwa itu ajaran yang benar, kenapa tidak ikut itu? Apalagi bagi orang yang beriman kepada Allah, apalagi orang yang beriman kepada Nabi besar Muhammad. Lalu orang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, tahu-tahu hidupnya itu hanya mencari ilmu si A dan si B, hanya memahami ilmu si A dan si B, hanya mengamalkan ilmu si A dan si B, meniru perilaku si A dan si B, meniru ucapan si A dan si B, meniru gaya hidup si A dan si B, meniru busana si A dan si B, meniru kaidah hidup si A dan si B. Tidak mau meniru Nabi Muhammad. Ceritanya beriman kepada Allah, ceritanya beriman kepada Nabi Muhammad. Ini kan lebih kaget. Ini namanya aneh bin ajaib. Paham? Paham? Nuhes. Nuhes mau paham? Tuh, ibu-ibu. Awas jangan ada yang hes. Iya ya, kenapa ya? Habis umur saya. Dipakai apa? Dipakai bacain buku terus. Itu buku itu pemikiran dapat siapa ya? Dapat akal atau wahyu? Begitu kan? Dapat siapa ya? Habis umur kita. Untung nggak keburu mati waktu kita baca bukunya. Habis umur kita, dikorbankan tenaga kita, dicurahkan kekuatan pemikiran kita hanya untuk menghafal, memahami, mengikuti ilmu si A dan si B. Tapi kepada ilmu Allah kita tidak mau tahu, kepada ilmu Nabi Muhammad kita tidak mau tahu. Kita mengaku orang yang beriman kepada Allah, mengaku orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Loh, kok kaidah hidupnya? Kaidah hidup siapa? Produk siapa? Produk apa? Nabi Muhammad SAW itu bukan produk akal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu murni ilmu Allah, dari Allah. Makanya tidak mungkin salah, karena ilmunya juga dari Allah. Kalau ilmu produk akal, ya sangat besar kemungkinan salahnya. Namanya juga produk akal. Kekuatan akal manusia tidak sama. Paham? Jelas? Jadi seharusnya kita sebagai muslim harus bangga. Bangga dengan apa? Bangga dengan Tuhan kita Allah. Bangga dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Bangga dengan kitab suci kita Al-Quran. Bangga dengan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad. Dan kita harus bangga lagi dengan apa? Dengan adanya mata rantai. Apa? Kata lain mata rantai itu adalah sanad. Sanad istilah agama namanya sanad. Sanad itu mata rantai. Mata rantai apa? Ya, mata rantai agama. Mata rantai iman, Islam, ihsan. Mata rantai ketakwaan. Mata rantai ibadah. Mata rantai ilmu. Mata rantai amal soleh. Mata rantai akhlakul karimah. Mata rantai kalimat thayyibah. Kita punya mata rantai. Yang mata rantai ini terjaga utuh. Walaupun ada yang menyimpang, tapi sesungguhnya hanya sebagian kecil. Adapun yang paling besar, mata rantainya murni, masih tetap Allah wujudkan dan Allah jaga, adalah para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini mata rantai.
Ingat, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, walaupun ada yang mengaku ulama, padahal sesungguhnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Ingat, tapi ulama ahli sunnah wal jamaah ini adalah mata rantai yang jelas seperti matahari yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga punya ulama ahli sunnah wal jamaah, itu bangga. Maka siapa orang yang ingin mendapat agama yang hak, yang benar, ingin mendapatkan ajaran keimanan, Islam, ihsan, yang sampai kepada Allah, yang sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, mau tidak mau harus mencari ilmunya ini, mencari agamanya ini dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Paham? Kita harus bangga dengan hadirnya ulama-ulama Allah. Masya Allah. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ingat, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah disebut ahli sunnah apa? Ahli sunnah itu adalah ahli sunnahnya Rasulullah SAW dari sisi keilmuan, dari sisi amaliyah, praktek, dari sisi dakwah, selalu mengikuti sunnah Rasul. Dari sisi manhaj, thariqah, cara mengikuti sunnah Rasul. Bagaimana cara bergaul dengan Allah, mengikuti sunnah Rasul. Bagaimana cara bergaul dengan sesama makhluk Allah, mengikuti sunnah Rasul. Ya. Ini namanya ahli sunnah. Yang mana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah penjabaran dan perwujudan dari makna-makna Quran. Jadi kalau disebut ahli sunnah berarti ahli Quran juga. Paham? Apa arti wal jamaah? Arti wal jamaah dan ahlul jamaah. Ahlul jamaah itu apa? Ahli kebersamaan. Ahli kebersamaan itu apa? Adalah yang punya kaidah hidup, kita harus selalu bersama. Tidak boleh bercerai-berai. Kita harus selalu bersama. Tidak boleh bercerai-berai. Kita harus kompak. Maka siapa orang yang tidak senang kepada kekompakan, kepada kebersamaan, ini bukan wal jamaah. Hah? Namanya wal mahiwal. Tahu kan? Maaf nih, yang dari Malaysia ikut mendengar, yang dari Hong Kong nggak kenal apa itu mahiwal. Mahiwal itu orang yang tidak mau bersama gitu, maunya menyendiri, maunya pisah dari yang lain, maunya tidak sama. Jadi senang kalau saya tidak sama gitu, senang kalau saya tidak berjamaah gitu kan. Ajaran Allah itu ajaran kebersamaan. Ajaran Allah itu ajaran berjamaah. Kalau sholat tidak mau berjamaah, bahkan merasa bangga sholat sendiri itu. Alhamdulillah saya bisa sholat sendiri. Loh, harusnya saya bisa sholat berjamaah gitu ya. Lihat, sholat diberjamaahkan, saum diberjamaahkan, zakat diberjamaahkan, haji pun diberjamaahkan. Bukan begitu? Saum Ramadan sama semuanya di bulan yang sama. Zakat fitrah sama di waktu yang sama. Terus haji sama di bulan yang sama.
Diberjamaahkan oleh apa? Maka dalam segala hal berjamaah itu baik. Hatta dalam makan berjamaah. HS berjamaah. Ente jangan berani-berani HS. Baca. Jangan berani-berani tidur. Yang lain ini belum tidur. Jadi kalau yang lain belum tidur terus ente tidur, namanya bukan wal jamaah, wal hiwal namanya. Tidak cukup ahli sunnah saja. Kalau kita malah tidak mau bersama, tidak cukup. Konsep hidup tidak mau bersama, tidak mau berjamaah adalah konsep hidup yang sesat. Paham? Paham? Konsep hidup yang melemahkan, konsep hidup yang bisa dikalahkan dengan enteng. Ya, orang namanya sendirian, ya kan? Itu musang, carut, ya, kan berani sama itik itu kalau hidupnya sendirian, ya enggak? Tapi kalau itik sudah 1000 lalu berjalan bersama, apalagi menyuarakan suaranya, kan? Baru pijakan kakinya saja sudah bikin gentar musang. Kabur itu musang. Padahal hanya dengan apa? Coba tuh. Ini berjamaah. Ingat, berjamaah itu berefek kekuatan yang dahsyat. Semakin banyak personil yang berjamaah akan semakin kuat. Maka siapa yang berjamaahnya lebih banyak itu lebih baik. Kalau kita ingin ikut kepada kebersamaan yang lebih baik, ya harus kebersamaannya yang lebih banyak. Maka ada kaidah dalam hadis, alaikum bisawadil a'dham, kalian harus ikut kepada as-sawadul a'dham, kelompok yang terbanyak. Siapa yang terbanyak? Yang terbanyak itulah ahli sunnah wal jamaah. Dan arti wal jamaah ini orang yang di dalam kaidah hidupnya tidak berani menyimpang dari keputusan ijma' para ahli ijtihad. Tidak berani menyimpang dari keputusan apa? Ijma' para ahli ijtihad, para sahabat berijtihad. Tuh. Lalu ada permasalahan agama yang diijma'kan. Ada yang ikhtilaf, diperselisihkan. Yang diijma'kan, setelah diijma'kan dari masa sahabat sampai hari kiamat tidak boleh sebagai mukmin muslim menyimpang dari keputusan ijma'. Ya? Lalu zaman tabi'in, di sana Imam Abu Hanifah ada, di sana Imam Malik bin Anas ada, radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu beliau-beliau melahirkan hukum-hukum untuk permasalahan-permasalahan dalam kehidupan manusia yang belum terjadi di zaman Rasulullah SAW dan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga membutuhkan dalil. Lalu para ulama ini kumpul, ahli ijtihad semua, ulama-ulama ahli ijtihad semuanya kumpul sedunia, kumpulnya bukan satu wilayah. Untuk apa? Untuk memutuskan bagaimana keterangannya, petunjuk Allah, petunjuk Nabi, bagaimana dalam masalah ini. Maka lahirlah ya, kesepakatan ijma' namanya. Kalau sudah ijma', maka tidak bisa dirubah lagi sampai hari kiamat. Siapa orang yang mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi berani-beraninya menyalahi hasil ijma' para ahli ijtihad, ini orang yang sesat walaupun mengaku ahli sunnah.
Jangan dianggap para sahabat itu tidak menguasai sunnah, tidak memakai sunnah. Jangan dianggap pula para tabi'in tidak menguasai sunnah, tidak mengamalkan sunnah. Oh, itu ulama-ulama yang lebih dulu tuh, yang lebih dekat kepada masa kenabian kok. Kenapa kita berani-beraninya menyimpang daripada kesepakatan ijma' para ahli ijtihad? Ya, walaupun mengaku ahli sunnah, maka pengakuan ahli sunnah tidak cukup, harus pakai wal jamaah. Yang dikhawatirkan nanti ahli sunnah wal mahiwal. Paham? 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 Lalu zaman tabi'in yang di dalamnya ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, beliau melahirkan undang-undang dari Quran, dari Sunnah, kumpul semua para ulama, tuh. Lalu menghakimi berbagai permasalahan dengan Quran dan dengan Sunnah, lalu sampai kepada titik kesamaan. Lahirlah ijma', keputusan terhadap hukum-hukum dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Maka setelah menjadi ijma', dari masa itu sampai hari kiamat tidak bisa dilanggar juga. Nah, yang disebut wal jamaah itu harus paham. Ahli sunnah wal jamaah itu harus paham. Ingat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ajaran Allah ini tetap abadi dan yang hak, yang benar akan dipegang oleh jamaah, oleh kelompok yang banyak. Ingat, oleh kelompok yang banyak, yaitu yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Catat oleh kita, akidahnya sama. Ingat, dalam urusan tazkiyatun nufus sama. Akidahnya akur dengan akidah Al-Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dan Imam Asy'ari, Imam Maturidi ini ingat sebagai tokoh ulama yang di zaman beliau melihat adanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam akidah yang mempengaruhi orang-orang awam. Beliau merasa khawatir. Ini orang-orang membutuhkan dalil-dalil yang kuat, yang benar, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka tampillah dua ulama ini menyusun kaidah-kaidah, ingat, yang akhirnya termasyhurkan. Kaidah-kaidah ini di dalam ilmu tauhid masyhur di muka bumi ini, menjadi rujukan semua. Ya, yang pertama adalah Imam Asy'ari, yang kedua Imam Maturidi radhiyallahu taala anhuma. Kedua ulama ini, beliau ini bukan mencetuskan akidah baru, tapi beliau melahirkan dalil-dalil yang tadinya di zaman-zaman sebelumnya tuh, umat itu karena masih murni masanya, jadi tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada yang merongrong, tidak ada. Ketika ada yang merongrong, ada yang berani memunculkan pendapat-pendapat dalam akidah yang menyimpang, kan? Seperti Allah di aras, kan? Ini sudah menyimpang nih, kan? Allah di langit, gitu kan? Ini sudah menyimpang nih. Dengan alasan berdasarkan Quran, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, berdasarkan Quran juga bahwa Allah fis samawati, di langit, Allah juga di bumi, karena wa fil ardi, gitu kan.
Nah, ini ada yang nggak paham terhadap makna-makna dalam ayat tersebut sehingga keluar daripada kaidah-kaidah tauhid. Tampil Imam Asy'ari, tampil Imam Maturidi dulu, mendohirkan hujah-hujah, di mana ulama-ulama lain enjoy saja mendidik umat seperti biasanya, tapi dua ulama ini konsen di dalam mendohirkan hujah-hujah yang kuat untuk mengalahkan pendapat-pendapat yang menyimpang. Maka menyebar luaslah ulama-ulama mengambil kecukupan dengan hasil dua ulama itu. Maka jadilah madhab di dalam akidah, madhab Asy'ari, madhab Maturidi. Imam Asy'ari, Imam Maturidi, ingat, ini pendapatnya dan hujah-hujahnya ini sepakat semua ulama, semua ahli sunnah wal jamaah, bahwa pendapat-pendapat beliau ini pendapat-pendapat yang memang dipegang teguh oleh semua ulama dari masa kerasulan, dari masa kerasulan, ingat, sampai hari kiamat. Bahwa Imam Maturidi, Imam Asy'ari bukan membikin hujah baru, bukan. Ingat, beliau mendohirkan sebagai perwakilan para ulama-ulama lain, mendohirkan hujah-hujah ini, kan? Ini untuk orang-orang awam nih. Kalau untuk ulama-ulama di masanya, apalagi di zaman sahabat, nggak usah lagi. Kenapa? Udah tahu semuanya, ya. Tapi ketika orang-orang ini banyak yang kurang menguasai di dalam ilmu ini, kan? Ada lagi rongrongan dari luar yang akan menyesatkan dalam urusan akidah ini. Tampillah dua ulama ini, secara khusus beliau membidangi itu. Maka sekarang dikategorikan ahli sunnah wal jamaah itu kalau dalam urusan akidahnya adalah yang mengakui kepada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau dalam urusan fikih gimana? Dalam urusan fikih dari masa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena para sahabat ulama semua, para sahabat mujtahid semua. Ingat, para sahabat kan langsung dari Nabi, sumbernya dari Nabi, ya. Tidak ada yang samar dalam urusan fikih sekalipun, tidak ada yang samar. Nah, nih para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, beliau-beliau tidak ada permasalahan. Yang disebut permasalahan dalam fikih hanya sedikit-sedikit. Ada perbedaan hanya sedikit-sedikit. Ya. Lalu zaman tabi'in, ingat, zaman siapa? Zaman tabi'in. Zaman tabi'in, para ulama-ulama tabi'in mulai ada. Di sini tuntutan-tuntutan dari muslimin kepada kaidah-kaidah usuliyah. Maka berdirilah Al-Imam Abu Hanifah termasuk di dalamnya, Al-Imam Malik bin Anas termasuk di dalamnya, Al-Imam Hasan Basri termasuk di dalamnya, kan? Tampil menyusun kaidah-kaidah fiqhiyah. Susun kaidah-kaidah fiqhiyah. Konsen beliau dalam hal itu, sehingga diterima oleh halayak. Di sini ada perbedaan di antara Imam Abu Hanifah, di antara Imam Malik, di antara Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu ajma'in. Namun perbedaan ini tetap sumbernya sama. Perbedaan dalam ijtihad yang lahir dari seorang mujtahid, ya ulama, ya mujtahid. Ini diterima oleh muslimin karena perbedaan bukan lahir daripada orang awam, tapi perbedaan hasil buah ijtihad dari seorang mujtahid mutlak yang sudah teruji keilmuannya, ar-rasikhina fil ilmi,
yang sudah rasyih di dalam keilmuannya, yang sangat keilmuannya sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua ulama mengakuinya. Kan? Maka ada yang disepakati, ada yang memang diikhtilafkan. Lalu di masa tabi'in yang di dalamnya Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Hanbali radhiyallahu anhuma. Di sini Al-Imam Asy-Syafi'i beliau menemukan berbagai keterangan-keterangan yang beliau tidak temukan dari gurunya yang sebelumnya. Beliau temukan keterangan-keterangan tersebut dari para tabi'in yang ada di Mesir dan di negara-negara lain. Yang keterangan-keterangan ini menghasilkan hasil buah ijtihad yang sebagiannya ada yang berbeda dengan Imam Maliki, dengan gurunya. Ada yang berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Ya. Beliau menyusun kaidah-kaidah usuliyah, ingat, yang sempurna, yang tidak ada, ingat, tidak ada bandingannya. Ulama yang pertama kali menyusun kaidah usuliyah dalam fikih yang begitu rapi, begitu hebat dalam segala bab dalam agama, terkecuali Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Imam kita semuanya, bangga apa tidak? Alhamdulillah. Bangga kita. Alhamdulillah. Bangga kita. Lalu Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun menyusun kaidah-kaidah yang sebagiannya ada yang berbeda dengan gurunya, yaitu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hanya dalam urusan fikhiyah, bukan dalam tauhid. Dalam urusan fikih, ingat, bukan dalam tauhid. Ulama semua mengakuinya. Karena apa? Karena keilmuannya. Legalitas keilmuannya ini diakui oleh semua ulama di muka bumi saat itu. Lalu setelah itu, ingat, setelah itu tidak ada lagi ulama-ulama yang sanggup berijtihad secara mutlak, secara total seperti imam-imam yang itu, yang dibukukan, dikitabkan. Tidak ada yang sanggup. Di masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, di masa Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ada lagi ulama-ulama lain yang derajatnya sampai kepada mujtahid mutlak, seperti Imam Sufyan Tsauri, seperti Imam Sufyan bin Uyainah, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seperti Imam Dawud Al-Zahiri, dan imam-imam lain. Namun selain daripada imam yang empat tidak terkitabkan, sehingga ulama setelahnya kehilangan jejak, muslimin setelahnya kehilangan jejak. Jejak yang nyata, kitab yang jelas, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan hanya dari empat ulama ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Maka seluruh ulama di muka bumi ini karena kehilangan jejak, akhirnya semua dalam kaidah-kaidah usuliyah dalam fikih merujuk kepada madhab yang empat ini. Dari masa itu ke sini, dari masa itu ke sini tidak dimungkinkan kita di dalam fikih ibadah mengambil kaidah-kaidah selain daripada salah satu madhab yang empat ini. Setelah, ingat, setelah madhab yang empat ini, masa ulama yang empat ini,
Tidak mungkin kita langsung kepada Rasul, kan kita tidak ketemu Rasul. Tidak mungkin kita langsung kembali kepada Quran tanpa jalur. Bagaimana jalurnya? Tidak mungkin. Ingat, kita langsung kepada sahabat Nabi, kan kita nggak ketemu. Langsung saja kepada Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, kan itu bahan mentah. Bahwa seluruh hadis-hadis Nabi, ingat, itu semua bahan mentah. Al-Quranul Karim ini bahan mentah. Untuk menghasilkan satu undang-undang harus ahli hukum, harus mujtahid. Ingat, dan tidak mungkin kita langsung ijtihad sendirian. Ingat, tanpa alat-alatnya, dan tidak mungkin tanpa ada mata rantai yang sampai mata rantai itu kepada salah satu 4 ulama yang tadi, imma Imam Syafi'i, wa imma Imam Ahmad, wa imma Imam Abu Hanifah, wa imma Imam Malik. Mau kemana jalurnya? Maka dianggaplah sesat kalau orang dalam urusan fikih menyimpang dari mazhab yang tepat. Paham? Paham? Berfatwa selain daripada mazhab yang tepat, gitu kan? Lalu mau jalur kemana? Tidak mungkin ini. Orang awam tidak akan mengerti, tidak akan paham. Bahkan tidak sedikit orang yang baru beranjak kepada kursi keilmuan, yang masih belum paham juga. Maka tidak bisa kita mendidik umat di dalam beramal, lalu umat itu disodorkan kepada umat itu langsung hadis, langsung Quran. Tidak bisa. Apakah umat dibiarkan disuruh mengkaji Quran dengan sendirinya? Apakah umat itu disuruh mengkaji hadis dengan sendirinya? Umat ini awam. Quran ini bahasa yang tinggi, lisan Arabi yang sangat tinggi sekali. Ingat, hadis ini lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup dengan bahasa Arabnya saja. Ingat, masih banyak ilmu-ilmu yang wajib dikuasai dulu dan melaut dalam ilmu-ilmu tersebut. Sudah sering dijelaskan kepada para jamaah kedisiplinan ilmu, disiplin ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu sholahat hadis, ilmu sholahat tafsir, ya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya harus dikuasai, dihafal, ya, ilmu riwayatnya, diroyahnya untuk menentukan mana hadis sahih, mana yang mutawatir, mana yang tidak, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang hasan, mana yang keluar daripada hadis itu. Dan orang-orangnya, rawi-rawinya harus dikuasai, harus diketahui. Ketikohannya, keterpercayaannya sebagai pembawa hadis itu harus betul-betul terjamin, harus dihafal, kan? Belum ilmu-ilmu lain seperti ilmu bacaan Al-Quran, ilmu qiraat yang 10 bacaan, yang mana perbedaan bacaan itu ada yang melahirkan perbedaan arti. Perbedaan arti juga ada yang melahirkan perbedaan hukum nanti. Dalam Quran harus mengetahui mana ayat-ayat yang menyalin, mana yang disalin. Karena yang disalin tidak bisa dijadikan kaidah hukum. Orang awam tidak tahu. Berdasarkan ayat sekian, ayat Quran, tidak tahunya itu sudah mansukh, sudah disalin. Hanya ahli hukum yang tahu, kan? Maka tidak bisa kita mengkaji langsung, mengenal hukum melalui Quran langsung, tidak bisa. Kalau kita ingin mengenal hukum
dalam segala sendi kehidupan harus hasil buah ahli ijtihad. Ingat, hasil ijtihadnya ahli ijtihad. Sudah, ikuti itu. Kalau kita sendiri langsung membuka Quran hadis, ngaco kita. Kalaupun ternyata akur dengan hasil ijtihadnya salah seorang daripada ahli ijtihad, itu namanya kebetulan. Bukan betul. Namanya kebetulan. Kalau ahli ijtihad kan jelas, dasar-dasarnya jelas, keilmuannya, alat-alatnya sudah sempurna. Bukan kebetulan, memang betul. Hati-hati sekarang ya, hati-hati sekarang. Jadi kalau kita ingin tahu tentang hukum-hukum Allah, jangan berani-berani langsung dari Quran dan hadis secara langsung. Tapi harus kembali kepada fatwa-fatwa hasil ijtihadnya para ahli ijtihad. Oh, sudah ada. Sudah ada. Kita mau ikut kepada mazhab Imam Syafi'i, silakan. Kitabnya sudah jelas kok, fatwanya sudah jelas dalam segala masalah. Kalau mau ikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal seperti Arab Saudi itu kaidahnya fikihnya Imam Ahmad. Dan makanya bagi bangsa Indonesia dan Nusantara, ingat, khususnya orang awam, Al-Fakir mengingatkan, kita tidak bisa merujuk kepada hasil fatwa-fatwa dari Arab Saudi umpamanya. Kenapa? Karena madhabnya, madhab siapa? Imam Ahmad. Atau umpamanya dari Pakistan umpamanya. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, gitu kan? Jadi bermadhab Syafi'i harus merujuk kepada fatwa-fatwa Syafi'iyah. Kalau kita dalam madhab Hanafi harus merujuk kepada fatwa-fatwa Hanafiyah, Ahnaf. Kalau kita dalam madhab Maliki merujuk kepada fatwa-fatwa Malikiyah. Kalau kita dalam madhab Hambali harus mengikuti madhab-madhab Hanabilah, Hambaliyah. Paham? Paham? Jelas? Nanti kalau dicampur adukan bisa jadi perpecahan di antara umat. Ini saya menurut fatwa ulama. Ternyata ulamanya dari mana? Oh, ulama dari Saudi. Salah kamu. Mau dipakaikan di tengah-tengah umat Islam yang bermadhab Syafi'i, sementara fatwanya adalah merujuk kepada mazhab Imam Ahmad. Nanti jadi percekcokan, nanti jadi fitnah. Paham? Paham? Kita jangan mentang-mentang nanti sudah mengkaji madhab yang lain diterapkan di tengah-tengah yang lain lagi madhabnya. Ini bisa jadi fitnah. Terjadi banyak fitnah yang lalu jadi imam. Karena menampakkan keterangan dalam satu kitab atau satu buku bahwa baca Bismillahirrahmanirrahim tidak wajib, bahwa mengeraskannya pun juga tidak wajib, bahkan ada yang tidak menyunahkan sama sekali, bukan mengeraskannya. Udah langsung menjadi imam Jumat di mana di Indonesia yang masyarakatnya bermadzhab Imam Syafi'i, yang punya kaidah usuliyah bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Fatihah dan membacakannya wajib seperti ayat-ayat yang lain. Kalau tidak baca Bismillah tidak jadi Fatihahnya. Kalau tidak jadi Fatihahnya, sholatnya tidak jadi. Kalau jadi imam tidak bisa dimakmumi. Kan? Ini imam memaksakan diri langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya berantakan semua. Akhirnya menjadi fitnah yang besar. Tidak bisa terjadi seperti itu. Kalau kita bermadhab yang lain, lihat dulu situasi kondisi umat. Kalau umat ini madhabnya Syafi'i, maka kita harus mengikuti madhab itu. Kalau kita mau memimpin, harus dengan madhab itu. Kalau kita melihat ini umat ini madhabnya Imam Hanafi, maka kita juga harus berpindah kepada madhab itu. Karena agama diturunkan bukan untuk menjadi fitnah,
Agama diturunkan bukan untuk menjadi pecah belah. Agama diturunkan justru untuk membina umat supaya maslahat, supaya baik, supaya terpuji, supaya akur. Paham? Paham? Ini sekarang terjadi memaksakan fatwa menjadi Masya Allah berantakan kesatuan persatuan. Kembali kepada yang tadi namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Ahlus Sunnah wal Mahiwal. Paham? Nah ini kelompok yang paling banyak sekali. Kita harus bangga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Harus bangga, harus bangga. Kita punya sanad keilmuan, Masya Allah, yang masih terang benderang seperti yang matahari. Alhamdulillah. Kita harus bangga sekali. Harus syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kembali kepada masalah fitnah tadi, bahwa fitnah agama di antaranya adalah kebodohan. Kalau kita bodoh berarti kita terkena fitnah. Apa fitnah agama? Ada yang sudah ngerti, gitu kan? Ingat, sudah ngerti tapi tidak mau mengamalkan. Ilmu sudah punya tapi kita nggak mau mengamalkan, masih kena fitnah. Ini fitnah apa? Fitnah agama dalam diri kita. Kok saya sering ngaji, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya nggak melakukannya. Saya tahu apa yang dilarang, tapi saya malah melakukannya. Berarti saya terkena fitnah. Fitnah apa ini? Jawab. Fitnah apa? Fitnah agama. Lebih besar bahayanya ketimbang fitnah dunia. Kalau nggak punya beras, nggak punya duit, ini fitnah dunia. Ya. Tapi kalau fitnah agama, kita bodoh kepada Allah, bodoh kepada agama, ini bahaya besar. Sudah ngerti tapi tidak mengamalkan, bahaya besar. Sudah mengamalkan tidak mau mendakwahkan pun juga adalah fitnah agama. Dan kalau orang yang mengerti dalam agama sudah tidak mau berdakwah, ini fitnah agama. Akhirnya apa? Akhirnya umat semakin banyak. Karena tidak ada dakwah, lahirlah umat yang bodoh. Kesananya umat yang sesat, kesananya umat yang menyesatkan. Kenapa? Hilangnya dakwah. Maka kita tidak boleh berhenti sampai kepada mengamalkan, tapi kita harus meneruskan perjalanan marhalah da'awiyah. Ada marhalah ilmiah, ada marhalah amaliyah, ada marhalah da'awiyah. Perjalanan keilmuan, perjalanan pengamalan, perjalanan dakwah. Paham? Maka diperintahkan watawasau bil haq. Setelah kita paham, mengerti, bisa mengamalkan, ayo belajar, kita mewasiatkan kepada yang lain. Kebenaran itu wasiatkan lagi kepada yang lain. Jangan dipendam, jangan dipetieskan. Kebenaran itu wasiatkan kepada yang lain. Semampu kita, walaupun lewat medsos. Kebenaran taruh di FB, jadikan status, sebarluaskan, bagikan kebenaran itu. Kita sudah tahu kebenaran kepada hak. Kita sudah bisa mengikuti hak. Kita dakwahkan hak itu. Paham? Paham? Ingat, yang disebut fitnah agama itu apa? Kita harus tahu fitnah agama itu tadi apa? Kebodohan. Dua, fitnah agama apa? Setelah mengerti, lalu fitnah agama apa? Tidak mau mengamalkan. Orang muslim banyak yang ngerti tapi tidak mengamalkan, ini fitnah agama nih. Orang mukmin banyak yang mengamalkan tapi tidak mau berdakwah, ini fitnah agama nih. Orang mukmin banyak, muslim banyak tapi tidak mau ngaji, ini fitnah agama nih. Paham nggak? Paham nggak? Apalagi yang disebut fitnah agama? Yang disebut fitnah agama adalah kesesatan. Kesesatan dalam akidah,
kesesatan di dalam pemikiran, pemahaman dalam agama. Ini kesesatan bahaya. Ya. Yang disebut dolalah. Nah, kesesatan ini adalah fitnah agama. Faham-faham yang merupakan bid'ah. Ini fitnah agama. Sehingga banyak orang yang disesatkan karena pemikiran-pemikiran yang sesat tadi. Ini fitnah agama. Dan ini fitnah agama bisa diselesaikan hanya dengan takwa secara sempurna. Takwa itu bagaimana? Ya, kitanya umatnya harus rajin ngaji kepada ulama-ulama yang benar, yang punya mata rantai yang jelas, yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Lalu apa? Umat ini diajak untuk beramal, kan? Amal soleh, ayo supaya dihidupkan di rumah-rumah kita, di kantor-kantor kita, di pasar-pasar kita, di semua kehidupan umat Islam. Amal soleh itu harus disyiarkan, harus dihidupkan. Nah, lalu apa? Lalu dakwah. Roda dakwah ini harus betul-betul dibangun, dihidupkan. Belajar ayo dakwah, dihidupkan. Ya, kita sudah mengerti, kita sudah bisa mengamalkan, lalu kita mendakwahkannya. Kalau ini dijalankan dengan benar, maka fitnah agama akan lenyap. Yang akan menyesatkan dari dalam, yang akan menyesatkan dari luar, pokoknya semua akan lenyap. Bahkan yang akan menyesatkan pun juga bisa jadi mendapat hidayah, seperti di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat Nabi, di zaman para tabi'in, di zaman para tabi'in. Berapa banyak di dunia ini, kan? Jumlah yang tidak berimannya kan dulu lebih banyak, jumlah yang sesatnya lebih banyak, jumlah yang cinta dunianya lebih banyak, jumlah yang cinta jabatannya lebih banyak, jumlah yang ahli kemunkarannya lebih banyak. Tapi ternyata dari perjuangan dakwahnya para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama di setiap masa bergerak terus, berdakwah. Yang sesat, yang ingin menyesatkan, ahli kemunkaran, semuanya bisa lenyap, menjadi mukmin yang baik, menjadi muslim yang baik. Masuklah ke Indonesia negeri kesesatan, Indonesia negeri kemunkaran, tapi ternyata menjadi negeri taufik hidayah, menjadi negeri iman, menjadi negeri Islam terbanyak sedunia. Alhamdulillah. Itu berkat apa? Jawab. Berkat apa? Sebab apa? Dakwah. Sebab dakwah. Takwa yang sempurna. Takwa yang sempurna itu adalah dari mulai prosesi mencari ilmu, sampai prosesi mengamalkan, sampai prosesi mendakwah. Itu takwa yang sempurna. Nah, berubah segalanya. Maka Indonesia ini kan sudah mayoritas umat Islam. Tinggal sekarang bangsa ini kita harus bergerak betul-betul, berjuang bersama-sama menghidupkan ilmu Islam, supaya jangan ada di Indonesia ini muslim yang masih bodoh terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap agamanya. Lalu apa? Dihidupkan lagi amal soleh. Bangsa ini diajak untuk beramal terus, menjadi rajin sholat, rajin sahur, rajin qiyamul lail, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, rajin zikir, silaturahmi, ukhuwah dibangun, berakhlakul karimah dan sebagainya, rajin sedekah jariyah, membantu fakir miskin, membantu yatim, membantu orang-orang yang sudah jompo, yang patut dibantu kaum duafa. Terus amal. Dan jangan lupa, di Indonesia yang mayoritas ini, terutama para ulamanya bangkit, para ustadznya bangkit, mobil khusus nih, supaya apa? Berdakwah. Lihat orang-orang yang masih bodoh, datengin. Lihat ahli-ahli kemunkaran, datengin, dakwahi. Lihat ada kan kalangan-kalangan yang mereka ahli maksiat, datangi. Lihat mereka para pengangguran yang ahli ghaflah, datangi gitu. Terus
semua lapisan masyarakat didakwahi, dakwahi. Nanti bakal ada perubahan. Hilanglah fitnah. Datangnya fitnah karena kehilangan takwa. Di mana takwa ini sempurna, akan dengan sendirinya, dengan pertolongan Allah, maka hilanglah fitnah. Maka Al-Fakir mengajak kepada semua umat Islam, wabil khusus bangsa Indonesia, semua lapisan masyarakat, wabil khusus para ulama, para ustadz, para dai, mubalighin, konsen kita mendidik umat, konsen kita mendidik umat. Urusan politik biarlah urusan ahli politik. Urusan bisnis biarlah ahli bisnis. Paham? Tapi ulama konsen mendidik umat dari sisi keilmuan, dari sisi amal, akhlak, peradaban, terus dan didik lagi untuk berdakwah lagi. Insya Allah segalanya akan terjawab. Dan segala fitnah yang sekarang melanda bangsa ini, bahkan melanda dunia ini, insya Allah akan lenyap dengan pertolongan Allah, keberkahan dari ketakwaan. Melalui majlis-majlis seperti ini, insya Allah, melalui majlis-majlis seperti ini, insya Allah fitnah ini akan hilang. Amin. Karena hadir kita di majlis ini menghilangkan kebodohan. Hadir di majlis ini mendidik kita beramal, berakhlakul karimah. Hadir di majelis ini mendidik kita untuk belajar menjadi dai. Pulang dari sini, ayo bicarakan kepada istri, kepada teman, kepada siapa saja. Ayo sharekan melalui medsos dan sebagainya. Kita sudah ikut dakwah. Alhamdulillah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana